Kita ke video aja. Yang ini ya. Iya. Assalamualaikum. Izin, Pak. 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 Oh, Bang, Pak. Mas Sani, Pak. Teman-teman, kita sudah di ruangan Direktur SDM Sinarjaya dengan Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Elia SHMM. Wah, lengkap. SDM-nya ketinggalan. Oh, siap. Advokat Ya, siap. Nah, Pak, terima kasih nih, Pak. ya. Udah diterima. Nih teman-teman Perpals TV, tadi kita udah ngobrol sama Pak Haji Rasidin selaku pimpinan perusahaan dan saya didampingi Om TR nih di Rutnya Sinarjaya. Nah, siap. Saya dipanggilnya Om, Pak. Ya, Padahal karena kebiasaan kalau sama beliau ini manggilnya Om TR. Nah, teman-teman Perpals seperti yang disampaikan Pak Haji Rasidin tadi, ini beliau adalah the man behind Human Resources Sinarjaya. Ya, jadi seperti apa beliau meng-create, memaintain sumber daya manusia yang ada di Sinarjaya ini, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nanti. Oke, teman-teman Perpals. kita dulu aja, Sar. Kita duduk. Iya, Izin ya, Pak? Siap. Salam teman-teman Perpals. Nah, ini saatnya kita ngobrol nih bareng Direktur SDM PT Sinarjaya Megah Langgeng. Iya, benar ya? betul. Betul. Dengan Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Elia WM SHMM. Ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Dan semangat sehat. terus kan, Pak? Semangat. Nah. Dan smart. Dan semangat. Semangat dan semangat. Nah, Pak, kita tadi udah ngobrol dengan Pak Haji Rasidin. Ya. Bareng sama Om TR juga, Ya. seperti apa dan seperti apa mulanya Sinarjaya ini lahir, terus Filosofinya tumbuh, ya. filosofinya. Nah, sekarang kita teman-teman Perpals juga akan banyak yang ingin tahu lah pastinya, Pak. Seperti apa sih Sinarjaya ini melakukan manajerialnya? Nah, sementara kan kalau yang kita tahu yang tidak mudah ini kan sumber daya manusia, Pak. Iya. Nah, pawangnya kan Bapak nih. Mungkin bisa diceritain nih, Pak. Seperti apa dan komitmennya. Ya. Karena sesuai dengan filosofi atau tagline-nya Sinarjaya itu kan aman, terjangkau, terpercaya. Nah, mungkin Bapak dari sisi dari seorang Direktur SDM bisa memberikan penjelasan nih, Pak, kepada teman-teman Perpals supaya orang tambah yang sudah menggunakan tambah yakin, yang belum menggunakan menjadi yakin dengan pelayanannya Sinarjaya, Pak. Ya. Monggo, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Siap. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya Pak Direktur Utama saya, Pak Teddy sebelah kanan saya. Kemudian yang saya hormati bisa Mas, bisa Adinda, Siap. bisa saudara saya, Siap. bisa jadi tim leader. Siap. Karena apa? Dulu saya sejarahnya Kapolresta Bengkulu, Kapolrestanya Pak Sani. Ya. Saya kawannya bapaknya, gitu Ya, ya. siap. Berangkat dari filosofi. Kemudian teman-teman kru dan tim manajemen yang ada di sini. Siap. Ya. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan suatu kesehatan, kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan, keharmonisan antara atasan dan bawahan, antara direktur, direksi dan staf segenap karyawan-karyawati yang ada di PT Sinarjaya Group ini. Ya. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Siap. Ya. Sebagaimana tadi yang disebut ataupun disampaikan oleh tim leader, Mas Bro Sani. Karena saya orang motor. Siap. Ya. Jadi saya selaku Direktur SDM yang ditunjuk, yang dipercayakan oleh Pak Direktur Utama saya, Pak Teddy. Ya alhamdulillah. Ketika saya 1 bulan purna, pengabdian saya tetap kepada negara dan bangsa, tetapi profesi saya beralih. Nah, bukan alih nakoda, tapi
apa ya, bukan plesetan ya, tapi alih profesi, ketemu sahabat lama. Nah, jadi ketemu Pak Teddy, cocok nih hati nih. Akhirnya beliau mempercayakan saya selaku direktur SDM di sini. Ya, kemudian saya kebetulan juga ditunjuk selaku konsultan hukum. Manakala misalkan Pak Teddy dan tim manajemen di sini ada permasalahan-permasalahan hukum, ya saya selain juga mantan polisi ataupun polisi mantan karena udah pensiun ya. Jadi tetap jiwa saya tribrata, catur prasetya, tetap saya adalah membela negara, kemudian juga saya juga membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat. Khususnya apalagi saya sudah masuk di PT Sinar Jaya ini, kan gitu Pak Teddy ya? Pak, betul Pak. Jadi saya all off aja kepada beliau nih, gitu lah. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi dan mengkoordinasi di PT Sinar Jaya ini memang betul-betul PT Sinar Jaya the best. Amin. Jadi memang PT Sinar Jaya megah langgeng grup ini memang ya harus selalu terdepan. Itu namanya sesuai dengan visi dan misinya. Iya, harus selalu terdepan dan dipercaya. Tadi makanya ada aman, terjangkau dan terpercaya. Nah, izin nih Pak, izin saya tambahkan modern. Jadi saya izin motong nih Pak Elia. Motong nggak apa-apa, kan saya korban juga. Nah, tadi kan Bapak bilang Bapak dengan apa namanya idealisme Bapak dan Om TR ketemu teman lama ketemu terus cocok idealismenya. Reuni. Ya, reuni Bapak berkenan bergabung lah ke sini untuk menjadi direktur SDM. Artinya meng-create dan memerapikan dan menambah sinerginya supaya lebih baik. Yang saya tahu Pak, seumur saya kenal sama seorang Teddy Kurniawan Rusli. Kira-kira kita udah kenal berapa tahun ya Ted? Udah lama. 20 tahun lebih kali. Ya. Tapi belum pernah nyanyi di Kemuning. Di Bengkulu. Om TR ini memang orangnya strict Pak. Ya. Dia yang namanya abu-abu tuh nggak ada. Ya. Itu yang saya tahu banget. Abu-abu itu hitam ditambah putih dicampur aduk. Jadi abu-abu ya hasilnya. Dari dulu yang saya kenal beliau tuh memang orangnya strict. Kalau nggak pasti dia nggak mau melangkah. Yang merah itu bukan biru, yang biru itu bukan hitam. Ya, betul. Nah jadi itu yang saya bilang tadi. Saya terus terang apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat sepakat dan dengan apa yang saya tahu Sinar Jaya dan apa yang saya tahu karena saya kenal beliau ya bukan cuma sekedar seorang teman ya, sudah seperti kakak juga sama saya, sudah seperti saudara. Memang beliau orangnya concern, dan fokus. Manajemen Sinar Jaya ini. Nah, ini yang mungkin saya mau gali lagi Pak. Bapak membackup lah istilahnya beliau ini supaya Sinar Jaya ini supaya menjadi pelayan masyarakat lebih maksimal. Iya. Betul Pak. Oke. Jadi saya turunkan dikit ya karena kita bicara SDM ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan SDM itu melalui pendidikan latihan. Nah gitu. Saya awali dengan merekrutmen. Ya di sini jelas nih banyak baik bus yang umum ataupun yang sifatnya kepada pariwisata. Kan bagaimana juga Pak Teddy dengan tim manajemen di sini itu mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka visit Indonesia ataupun wisata. Sehingga wisata itu kalau mencari ada turis yang datang tidak susah mencari bus. Nah, oleh karena itu saya awali dengan peningkatan kemampuan driver dengan cara merekrutmen dulu. Rekrutmen driver dengan krunya. Ya, setelah kita rekrutmen dengan standar yang ada di pencapaian kinerja di PT Sinar Jaya ini, tentunya itu saya ketika dipercayakan Pak Teddy, Direktur Umum, itu saya baca dulu
baik visi misinya, kemudian bagaimana pencapaian kinerja yang saat ini, bagaimana pencapaian kerja yang diharapkan nanti kemudian, bagaimana kita berpikir yang tadi aman, terpercaya, terjangkau maupun dengan ditambahkan modern, bagaimana sistemnya di sini berjalan atau belum. Nah, saya awali dengan rekrutmen untuk driver tadi. Makanya saya bikinkan SOP. Ini loh, ketika kita menyeleksi driver, ya pertanyaannya yang baku adalah ini. Kunci jawabannya adalah ini. Personil yang saya percayakan itu saya laporkan pada Pak Teddy selaku Dirut. Beliau setuju, oke, personil yang dipercayakan dia tidak akan membuka rahasia walaupun hanya jawaban seorang driver. Tapi itu untuk mengukur kemampuan skill daripada driver, karena kita ajarkan IPS di sini, interpersonal skill. Oh, gitu. Interpersonal skill. IPS. Sangat ilmu pengetahuan sosial, Pak. Jadi dengan kita merekrut hasilnya udah cukup bagus, kita akan lebih yakin ketika nanti akan ketika mereka akan melayani kepada publik, dia sebagai driver, ya selain juga dia fisiknya bagus, fisikalnya bagus. Kemudian kalau knowledge-nya juga harus bagus, science skill-nya juga harus bagus. Ya memang mereka tidak ngerti sebenarnya apa tuh knowledge is power-nya itu nggak tahu. Apa tuh self accreditation itu tidak tahu. Apa itu membangun teamwork yang solid itu tidak tahu. Tapi sebenarnya calon-calon driver itu yang masuk di sini, yang sudah terseleksi, itu rata-rata mereka mempunyai standar rencana kinerja itu seperti itu. Jadi yang ingin kita capai secara manajemen itu tentunya saya hanya direktur SDM, tapi tidak terlepas dari satu one gate policy dari direktur utama Pak Teddy. Yang kedua tidak terlepas dari bimbingan dan arahnya. Kan saya ini kan saat ini baru mendalami manajemen bisnis, kan beda. Manajemen by objektif saya, manajemen by kepolisian saya. Nah ini kita kolaborasi. Tentunya saya tetap selalu menyampaikan kepada direktur utama Pak Teddy maupun Pak Haji. Nah karena secara filosofi sebelum kita bisa melayani cara prima dan maksimal, kemudian kita juga punya terobosan kreatif dan lain sebagainya. Nah ini memang benar tadi disampaikan banyak terobosan kreatif dari Pak Teddy dan dari Pak Haji. Kita combine dengan pengetahuan saya, sehingga banyak inovasi itu hal yang tadinya belum ada menjadi ada. Contohnya berapa busnya beliau nih yang baru-baru ya Pak Teddy ya. Nah itu yang baru-baru tuh modern tadi, sudah terjangkau, nikmat, aman, dan modern. Nah, kan gitu ya. Jadi intinya SDM saya meningkatkan kemampuan mulai dari driver, kemudian karyawan, karyawati, semua tim direksi harus mempunyai inovasi, katakanlah agent of change lah, menjadi proyek perubahan bagi diri sendiri. Makanya saya katakan tadi, ada self accreditation, ada knowledge power, seperti itu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Membangun tim kerja yang bagus. Siap. Nih teman-teman Perpals, berat kan nih? disitulah komitmen Sinar Jaya Group. Kan gitu Pak? Ya. Untuk menjadi pelayan masyarakat lah, masyarakat yang maksimal dan baik. Tentu semoga ini menjadi inspirasi untuk seluruh Om Teddy ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang ada, terutama saya nih, terchallenge juga nih mendengar penjelasan Pak Jenderal kita ini. Wah, ini ya juga nih. Bukan IPS ya. Bukan IPS, bukan sosial. Jadi ada saingannya IPA ya. Nanti bikinnya IPA. Tadi begitu beliau ngomong IPS, ilmu pengetahuan sosial, begitu dijembrengin gitu. Oh bukan. Terima kasih banget nih Pak penjelasannya itu. Jadi untuk menghasilkan satu kualitas pelayanan, kan itu Pak. Dan dari katakanlah kalau kita di PO ini kan ujung tombak kita kru, pengemudi, kru lah. Terus kedua back office-nya operasional. Terus orang manajemen. Nah ini kan butuh
satu kesatuan yang tidak bisa parsial ya Pak ya. Mereka tidak bisa kerja masing-masing. Namun disinilah concernnya beliau dengan program yang ke depan ini, bagaimana manajerial Sinarjaya Megah Langgeng ini bisa bareng satu pemikiran, satu visi untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal dan prima tadi. Iya, betul. Iya. Oke, boleh saya tambahkan lagi? Oh, silakan ya. Saya potong bukan motong di jalan ya. Biar masyarakat juga tahu Pak. Ini kan juga satu edukasi. Betul, edukasi, dialogis, historis dan sebagainya kan gitu ya. Nih orang tua kita ini memberikan kita pemahaman yang mungkin kita belum pernah tahu nih teman-teman Perpals. Iya. Jadi gini, masih terkait kepada SDM tadi, ya. Memang saya sampaikan hari ini nawacita Presiden ya. Ya, nawacita Bapak Presiden kita Bapak Jokowi. Jadi masing-masing lembaga kesatuan maupun dari semua perusahaan-perusahaan itu harus memiliki terobosan-terobosan kreatif sehingga inovatif. Makanya dikatakan atau disampaikan bahwa ada 5K yang melekat kaitan dengan SDM. Ya, selain juga seluruh position dan job description di sini, seluruh karyawan-karyawati, direksi, termasuk Pak Direktur Utama dan saya, itu harus production. Harus production. Berikutnya juga harus people development, harus mengembangkan semua usaha yang ada di sini. Jadi saya hanya mengedukasi sesuai dengan petunjuknya Pak Teddy, tolong Pak Dir SDM untuk membangun kinerja sehingga ada pencapaian kinerja yang tadi dikatakan ya Bung Sani tadi. Nah sekarang tadi Bang, sekarang Bung, terus Bro gitu ya. Nggak apa-apa Pak Teddy ya, komplit ya. Berarti kalau komplit pakai telur. Jadi saya senang ketemu Mas Bro Sani ini karena warga kita sendiri di Bengkulu Kota gitu ya. Kembali kepada tadi kan Mas Bro tadi nyampaikan Pak Teddy ini ada K-nya, ya kan gitu. Antara komitmen. Nah, komitmen Pak Teddy, saya kolaborasi dengan 5K yang melekat. Jadi 5K yang melekat. K yang pertama adalah komitmen. Yang kedua konsisten. Yang ketiga konsekuen. Setuju. Yang keempat adalah kreatif. Itu yang disampaikan nawacitanya Presiden. Harus kreatif. Harus production. Tapi yang dimaksud 5K tadi. Satu lagi K ini yang harus kita lakukan. K yang terakhir adalah kemitraan dan kebersamaan. Itu sama. Teamwork berarti Pak. Ya, teamwork. Tapi sifatnya stakeholders. Ya, tadi kan sudah kreatif, terus kemitraan. Nah itu merupakan dari bagian dari silaturahmi. Silaturahmi penting. Karena tanpa seperti ini silaturahmi, ya kita nggak tahu. Ya, pokoknya karena dewe. Iya, jalan ke dewe. Nah, itu tidak boleh. Makanya orang mengatakan kerjasama yang baik itu tidak cukup. Kerjasama yang baik dan benar. Nah, setelah kerjasama, baru kita sama-sama bekerja. Nah, 5K yang melekat tadi harus ada. Terus kemudian saya tambahkan sesuai dengan milestone. Saya dengan Pak Teddy selaku Direktur Utama dan pimpinan saya Pak Haji Rasidin. Nah, beliau juga menyampaikan, memberikan kepercayaan kepada Direktur SDM, silakan kita lakukan peningkatan kemampuan. Yang tadinya memang sudah ada. Peningkatan kemampuan bukan hanya driver di sini. Rupanya Pak Teddy sudah jauh melangkah. Orang baru merencanakan rencana aksi, tapi Pak Teddy sudah action. Ya memang ada action plan-nya, ada actionnya. Yang saya masukkan di sini bukan hanya yang kita tingkatkan kemampuan, ya kualitas dari kompetensi driver, tapi juga kompetensi dari mekanik, ya kan? Nah, mekanik kita, kita tingkatkan profesionalisme, ya kan? Mekaniknya bagaimana? Kemudian security-nya bagaimana? Kemudian selain driver dengan kru tadi, karyawan-karyawati. Nah, kalau kita bicara masalah bus tadi, itu ada namanya SMK. Ya, standar manajemen keselamatan. Standar manajemen keselamatan. Benar Pak. Ya,
itu ada. Maksud dia berharap saya ngomong sekolah manajemen apa? Kejuruan. Kacau itu. Kali ini Ada SMA. Jadi SMA ini digodok oleh Kementerian Perhubungan. Ya betul. Ya. Jadi kalau kita bicara Kementerian Perhubungan berarti sinergitasnya dia itu dengan Korlantas. Ya, Korlantas Polri. Ya. Kan gitu ya. Sinerginya dengan Korlantas. Tetapi yang dari Kemenhub itu ada 10 elemen. Ya, mulai dari kebijakan sampai dengan pengukuran kinerja. Itu ada 10 elemen. Nah, itu untuk Kemenhub. Ada juga dari Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang nomor 22. Iya, 22 tahun 2009. Dan itu ada juga dari Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian juga ada Permenhub. Gitu. Permenhub nomor 85 kalau nggak salah ya. Tahun 2018. Nah, itu karena saya bacanya udah cukup lama itu. Bacanya udah cukup lama. Jadi referensi itu, instrumental input itu, environmental output itu, mari kita teman-teman yang menggunakan manajemen perusahaan, khususnya angkutan umum di jalan raya, ya kita pedoman itu, kita mengedukasi itu kepada seluruhnya. Kepada seluruhnya, bukan hanya misalkan di sini, tapi secara makro kemana dan sebagainya, memberikan sosialisasi itu sesuai dengan milestone, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bisa disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, khususnya pada pengguna jalan umum. Karena kita lihat di dalam manajemen traffic education di fungsi lalu lintas itu ada 3 E. Ya. Police law enforcement, police law enforcement. Terus police traffic engineering. Ya. Nah, ada police traffic education. Edukasi ya. Nah, terus kemudian baru registrasi dan identifikasi terkait dengan dokumen-dokumen. Itu kalau nggak salah loh ya, karena saya juga pernah jadi lantas. Itu. Beliau komplit. Komplit. Ya, kebetulan Pak Teddy sampaikan, kebetulan saya pernah bertugas di lalu lintas, pernah bertugas di polisi perairan dan kelautan. Saya pernah juga bertugas di Sabara, bertugas di Binmas, kemudian juga sekolah Brimob. Nah, jadi alhamdulillah di kepolisian ini boleh dikatakan saya selaku anggota Bahar Kampori asli, karena Bahar Kampori itu melaksanakan tugas polisi secara umum. Iya, itu ya, syukurlah diberikan percaya. Wow, jadi memang keputusan manajemen Sinarjaya bekerja teamwork dengan beliau ini spektakuler teman-teman Perpal. Ya, artinya komitmen Sinarjaya Langgeng ini untuk menghadirkan sebuah pelayanan yang prima, pelayanan yang terpercaya, yang disampaikan slogan sesuai tagline-nya. Sinarjaya ini kan cukup tidak cuma slogan yang untuk diomongin, tapi memang dijalankan. Nah, ini yang kita berharap menjadi satu contoh juga nih, ya kan ya. Saya sekali lagi ngomong Pak, saya selaku salah satu operator melihat ini kan, wah, jadi ini Om TR, jadi satu inspirasi Om TR. Ya, tapi mungkin skalanya saya sesuaikan Pak, karena skalanya kan beda Pak. Cuman saya kalah brewoknya aja. Pak Jenderal tetap ada kalahnya sama saya teman-teman. Iya, kalah brewoknya. Oke, terima kasih banget nih Pak, ngobrolnya panjang lebar luas, udah cukup detail, menjadi edukasi juga ke masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang selama ini sudah setia menggunakan Sinarjaya khususnya. Namun pada dasarnya ini juga menjadi edukasi dan inspirasi kepada seluruh katakanlah operator ya Om ya, pelaku usaha pelayan transportasi ini, teman-teman kita, dan ini yang menurut saya paling penting Pak, masyarakat ya, teman-teman Perpals secara keseluruhan masyarakat jadi tahu inilah kami, inilah perusahaan otobus. Jadi tidak cuma sekedar bisa beli mobil bagus, sekedar menghadirkan mobil baru dengan ya gimmick-gimmick tertentu, tapi tidak tidak
dibesertakan dengan back office yang terencana seperti ini. Nah ini kan teman-teman jadi tahu banget nih apa yang dilakukan manajemen Sinarjaya. Nah, saya dengar Pak, di sini ada ruangan khusus nih Pak untuk apa? Pelatihan. Pengemudi. Ya. Boleh nggak kita lihat Pak? Boleh. Siap. Tapi sebelumnya ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada tim leader dari Perpals ya. Selain tadi ada 5K yang melekat, ada 9 karakter untuk menjadi pemimpin. Nah, di mana itu pemimpin itu ada leader. Seperti beliau adalah leader saya. Saya tim manajemen. Ini juga leader Pak. Ini leader. Ya, memang belum karismatik Pak. Ya, belum saya sebut aja. Jadi beliau tim leader. Ada tim leader, saya tim manajemen. Ya, Pak, lanjut, Pak. Jadi ada 11 karakter yang kuat nih. 11 sekarang ya 11. untuk kepemimpinan. Satu, mampu menjadi leader. Oke. Kedua, mampu menjadi father. Oke. Ketiga, mampu menjadi teacher. Guru. Ya. Kemudian mempunyai kemampuan untuk lobbying. Lobbying di sini adalah entrepreneur. Oke, entrepreneurship. Ya. Berikutnya adalah sebagai entertainer. Itu penting. Entertainer. Kalau nggak entertainer, usaha nggak usah. Ngapain? Kesana kemari tinggal di rumah saja sesuai dengan distancing, physical distancing sama social distancing. Kan bukan berarti harus tinggal di rumah sampai mati kan tidak. Ya tetap aktivitas, tetapi memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Nah, masih ada lagi adalah desainer. Harus kita punya desain ke depan nih. Jika perlu seperti Sinarjaya, Pak Teddy mempunyai pemikiran tahun 2035. Nah, bagaimana Sinarjaya? Yang sekarang misalkan ada yang terbaru Sweet class ya Pak. Sweet class ya. Mungkin nanti ada 6 kelas lagi. Tidak mungkin. Ya bisa aja terjadi. Konsep dan strateginya Pak Teddy bisa menjadi 6 kelas gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu memang kita harus berpikir sesuai dengan yang pertama, itu sesuai dengan kekinian. Ya kan? Artinya kekinian itu yang modern. Hari gini zaman kita berpikir secara milenial literasi digital. Milenial literasi digital. Nah, kalau kita nih, Mas Bro, digigit yang tahu. Digigit terus gatal-gatal. Nah, tapi bukan itu artinya, ya. IT terkait dengan IT ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, memang kita harus bisa mengedukasi. Nah, di Sinarjaya ini kebijakan One Gate Policy-nya Pak Teddy yang diturunkan kepada saya selaku stafnya, selaku tim manajemen. Ya, itu ada CSR di sini, Corporate Responsibility Sosial. Nah, Pak Teddy ini punya program, punya milestone yang sudah terkonsep dan strategi untuk membangun mitra di dalam maupun keluar melalui CSR tadi. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi di sini bukan rekrutmen saja, bukan meningkatkan pendidikan pelatihan itu saja, tetapi beliau juga memperhatikan CSR ke dalam maupun keluar. CSR ke dalam itu dari reward and punishment. Di dalam manajemen yang ada yang saya kupas adalah menggunakan manajemen merit system. The right man on the right place. Artinya di mana seseorang itu kalau punya prestasi, makanya Pak Teddy selalu merekomendasi. Ini Pak Elia berikan hadiah. Nah, karena prestasi. Hadiah yang Pak Teddy bisa sekolah seperti security. Security disekolahkan keluar. Kemudian karyawan yang punya prestasi diajak ini ke luar negeri untuk studi banding. Itu Pak Teddy ya. Brainstorming dan brainwashing. Storming misalnya kurang. Harus washing. Jadi cuci, tapi bukan cuci otak ya. Nah, kemudian juga Pak Teddy memberikan beberapa bantuan ini bansos dengan baksos beda.
Bansos dan baksos. Beda. Bansos itu beliau memberikan bantuan sosial pada masyarakat sekitar. Oke. Berupa sembako lah, kan gitu. Nah, untuk baksosnya, nah Pak Teddy bekerja sama dengan stakeholders yang lain, dinas kesehatan lah, dinas ini kan gitu ya. Nah, terus bersama-sama melakukan donor darah, koordinasi dengan PMI. Itu yang saya lihat. Karena itu bagian daripada pembinaan dan kesehatan. Apalagi hari ini kan kita harus sehat ya, meningkatkan daya tahan tubuh ya, supaya terhindar dari atau menangkal mencegah penyakit virus corona kan gitu ya. Makanya kalau tidak mau tidak mau kena penyakit corona, kita beli Corolla. Beli Corolla aja. Udah serius Pak? Udah serius. Dikira saya bicara vaksin. Saya nggak ada wenangnya saya bicara vaksin. Tapi beliau belajar cepat Pak. Akselerasi. Surprise. Dikiranya mungkin ada vaksin. Kita kan teknologi kekinian Pak. Itu. Makanya cepat menyesuaikan. Saya bilang tadi hari gini milenial literasi digital kekinian, relevan, ya kan? Relevan ada kaitannya, hubungannya. Terus kemudian modern, yang terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas. Gitu. Nah, tadi disampaikan terukur, ya. Security juga gitu. Kalau security kita gunakan bukan SMP tadi, bukan SMK. Tapi Pak Teddy gunakan SMP, bukan tadi sekolah menengah kejuruan pertama. Iya SMP, tapi sistem manajemen pengamanan. Oh pengamanan, hampir sejauh sekolah menengah pertama. Iya. Kalau tadi ada Perhub kan gitu, Permenhub. Nah, sekarang ini ada peraturan Kapolri. Ya nomor 27 tahun 2004. Oke. Siap. Kebalik 2000 peraturan nomor 24 tahun 2007. Siap. Ya tentang SMP, sistem manajemen pengamanan. Siap. Nah itu, kira-kira itu ya. Terima kasih nih. Kalau diajak bicara nggak bisa habis. Saya juga dosen. Ini untung gratis loh. Biasanya mahal ya Pak. Itu tuh teman-teman. Nih doktor ya kan, sekarang doktor ya kan. Dokter pendidikan. Pendidikan yang berbicara ini satu kesempatan yang dia belum tentu datang 2 kali Om Dar ya. Nah, ini yang kita datang ke sini, ketemu, dikasih kesempatan sama Om TR dan Pak Haji Rasidin, bisa ketemu beliau dan beliau bisa membuka ini dan beliau mau panjang lebar seperti tadi. Ini belum, kalau diminta belum tentu ngomong beliau tadi, tapi karena keterpanggilan tadi. Jadi dengan semua yang Bapak jelaskan itu, ya tadi kan Om TR bilang, tapi cepat belajar ya. Saya agak ngelek-ngelek dikit Pak. Jadi dengan apa yang Bapak sampaikan itu kok kerasa banget kok saya sering bolos sekolah Pak. Emang kenyataannya gitu Pak. Saya tahu sejarahnya kok Pak. Tapi bolosnya kan teman-teman Permas tahu, bukan bolos nongkrong. Jadi nggak apa-apa. Bantuin ayah Pak. Iya. Bolos itu kan sebuah proses saja. Betul. Tetapi endingnya saya tahu Mas Bro orang yang termasuk di atasnya kognitif. Jadi tingkat kecerdasan seorang, amin. Tingkat kecerdasan seorang itu kalau landai saja, itu namanya kognitif. Nah, jadi kalau saya lihat Pak Teddy, Pak Sani ini, saya lihat sudah di atas gridnya meta kognitif. Amin. Nah, jadi itu tergolong orang-orang yang cerdas. Siap. Itu yang diharapkan oleh Pak Jokowi, Bapak Presiden kita. Waduh. Ya, orang-orang cerdas. Siap. Tapi masih ada tetapinya. Waduh. Orang yang cerdas harus menggunakan kecerdasannya. Oh, setuju Pak. Itu setuju. Nawacita dari Presiden Republik Indonesia itu Pak Teddy. Pak Elia, kalau saya kenapa saya tahu gitu? Karena saya tugas terakhir saya di Kementerian Polhukam. Nah, iya, selaku asisten deputi di 5 di bidang K5. Nah, kalau saya Pak mengartikannya begini Pak. Apa yang ilmu apa yang kamu punya harus kamu amalkan. Ya. Jadi kita ada ilmu yang kita punya, kita harus amalkan kepada orang lain yang belum ngerti. Betul. Kan gitu kan Pak? Betul. Jadi yang kalau bahasa Bapak tadi, kalau cuma cerdas tapi tidak menggunakan kecerdasannya,
urimu DWW neng alas. Gitu, Pak. Ya kan gitu, Pak. Iya, betul. Urimu DWW neng alas kan itu, Pak. Iya. Hidup aja sama itu orang hutan tuh. Iya. Oke, teman-teman Perpals, kita habis ini bersama beliau kita lihat ruangan beliau untuk melakukan pembinaan SDM di Sinar Jaya Group. Ya, yuk Sam, Pak Ide, kita izin ke atas Pak. Kita ngeliat ruangan, Pak. Jadi tadi penjelasan udah jelas ya, ya. Udah gamblang banget, secara eksplisit, implisit ya. Siap. Jadi tentang SMK tadi. Tapi jangan lupa bedanya SMK dan SMP. SMK tadi sistem manajemen keselamatan, ya. SMP, permennya juga beda. Ya. Kalau SMP Sistem kaitannya dengan ini saya. Selaku asesor BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Siap. Makanya security di kita tingkatkan kemampuannya juga. Jadi dia menggunakan SMP, sistem manajemen pengamanan. Segala sesuatu harus aman. Kalau nggak aman ya, terjadi kebakaran, secure ya, bahaya. Jadi bukan cuma masalah maling atau apa aja ya? Bukan. Jadi harus ada safety, harus ada security, dan juga ada surety. Terkait dengan dokumen-dokumen. Pastian. Ada, ingat kalau Permenhub tadi, SMK itu ada 10 elemen. Tapi kalau untuk SMP, untuk keamanan dan keselamatan kerja dan sebagainya, security khususnya, ada 16 elemen. Lebih banyak, nah, di Sinar Jaya itu sudah kita audit internal. Karena saya auditor dan asesor. Siap. Kebetulan. Nah, jadi sudah kita audit. Terus kemudian saya sudah sampaikan hasilnya kepada Pak Teddy. Ini bentuknya. Nah, kita sudah kita kirimkan ke Menhub. Ini sudah ditandatangani Pak Teddy, ini tanda tangan saya, kemudian juga ada tanda tangan Pak Haji. Siap. Atau atas nama Pak Haji, koordinator security. Nah gitu. Nah, ini bentuknya. Siap. Ya, ini sudah kita berapa bulan yang lalu Pak Teddy ya. Jadi Pak Teddy merekomendasi, tolong Pak lihat disempurnakan. Ini Pak Teddy sudah berkontribusi semua. Saya hanya menyempurnakan sesuai dengan, jangan lupa SMP dan SMK. Dan jangan lupa kita setelah ini kita berangkat ke atas. Siap, Pak. Yuk. Oke. Yuk. Sesuai garis, Pak. Iya. Ini pedoman escape ketika terjadi bencana alam. Jadi bencana alam, non alam, bencana sosial. Ya, silakan masuk. Waduh, terima kasih. Ada tempat khusus ya. Ini ruangan yang diberikan kebijakan bagian dari para implementasi yang saya sampaikan tadi, kemampuan peningkatan khususnya kompetensi driver dengan krunya. Nah, Pak Direktur Utama saya, Pak Teddy, menyampaikan pada saya, inilah ruangan yang digunakan untuk fasilitasi peningkatan kemampuan pendidikan latihan dari driver yang ada. Ini petunjuknya Pak Dirut, Pak Teddy, itu diberikan sertifikasi. Walaupun saat ini tidak internal, belum, ya internal saja. Ke depan memang visi misinya Pak Teddy supaya bisa berkoordinasi dengan stakeholders, khususnya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan BNSP. Nah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kebetulan saya juga selaku auditor asesor. Wah, beliau ini lengkap benar teman-teman Perpals. Ya, alhamdulillah. Ada di mana-mana kalau yang udah menyangkut sertifikasi. Iya, ada di mana-mana dan kemana-mananya. Hanya ayu ting ting. Oke, teman-teman Perpals, ini ruangan ini memang di salah satu ruangan untuk Sinar Jaya Group melakukan pendidikan dan pelatihan kepada internalnya, mulai dari kru, karyawan-karyawati, termasuk tadi Pak Dirut menyampaikan untuk pelaksanaan CSR, termasuk merit system tadi, direct man on direct place, memberikan karyawan-karyawati yang berprestasi tempatnya di sini, termasuk beliau ini 17 Agustus yang lalu mengundang 11
karyawan-karyawati yang ulang tahun pada saat tanggal 17. Ada 11 sih. Ada 11 orang ternyata. Diberikan juga sama beliau. Banyak juga ya. Jadi yang ulang tahunnya 17 pasti diterima. Dan khusus naik bus gratis. Nah, jadi teman-teman lihat di situ backdropnya. Nah, sebelumnya ini kita juga memperhatikan pemerintah, ya kan, terkait dengan protokol kesehatan untuk physical distancing tadi ya. Ini ada physical dan social distancing di kursinya, ya. Siap. Oke. Nih kan teman-teman kalau lihat di sini kan dibaca melalui pendidikan dan pelatihan kita tingkatkan kemampuan SDM pengemudi guna mewujudkan mutu dan pelayanan. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang disampaikan oleh Pak Elia tadi selaku Direktur SDM, memang benar-benar Sinarjaya itu punya satu komitmen untuk menjadi pelayan masyarakat yang prima. Kau bisa di sini aja syutingnya. Oke. Background ini kan jadi lebih bagus kan. Ya siap. Ya. Nah jadi menjadi Sinarjaya Group memang menunjukkan komitmennya untuk menjadi pelayan masyarakat yang profesional, terpercaya, terjangkau dan aman ya Pak ya. Modern. Kenyamanan, bertransportasi, aman, terjangkau, terpercaya. Dilengkapi nama yang punya bro. Iya. Ya jadi visi-visi dilengkapi. Ya. Jadi tapi apapun itu kita dari penjelasan mulai dari Pak Haji Rasidin tadi, terus Pak Elia sebagai Direktur SDM, dan sekarang kita ada di ruangan ini. Di sini kita lihat inilah komitmen sebuah pelayan masyarakat yang memang tidak hanya sekedar pure yang dipikir berbisnis, tapi memang sadar mereka adalah pelayan. Oke, itu aja dulu teman-teman. Nanti kita ketemu di sesi lain. Boleh tambahkan lagi? Ya. Tolong tambah. Nah, Pak Dirut saya kemudian beliau nyampaikan bagaimana kira-kira temanya Pak Elia. Tema kita adalah tema sinergitas. Kenapa saya bikinkan logo ini? Ada 3. Yang pertama adalah logo Dinas Kementerian Perhubungan karena kita sinergitasnya sana. Selaku pembina Pak. Iya, selaku pembina. Terus kemudian ini adalah logo tercinta kita, Sinarjaya Group. Nah, disinilah saya bikin lagi logo kepolisian. Di dalam hal ini Korlantas Polri mewakili lah ini Tribrata kan gitu ya. Hanya saja karena saya di sini saya kasih cuma bintangnya 1. Hanya di sana itu bintangnya 3. Tribrata ini bintang 1 ya. Kemudian temanya memang kita pilihkan melalui pendidikan dan pelatihan kita tingkatkan kemampuan SDM pengemudi guna mewujudkan mutu dan pelayanan prima, ya kan? Nah, memang di sini ini mutu. Hari ini harus bermutu, punya unggulan. Ini yang sering disampaikan Pak Presiden. Kita harus punya unggulan. Terobosan kreatifnya apa? Makanya harus produktif semua, produksi semua, kan gitu. Nah, ketika kita bicara masyarakat pengguna ataupun customer dengan pelayanan yang memuaskan, kita harus memberikan pelayanan yang prima, kan gitu. Ditambahkan dengan Pak Dirut saya termasuk akselerasi dan excellent. Makanya ada mobil-mobil yang bus yang baru-baru. Oh iya, sip. Terima kasih Pak Elia. Ya. Terima kasih itu saya terima dan dikasihkan lagi. Balikin lagi. Kita udah dapat penjelasan yang sangat-sangat dalam dan komplit tentang seperti apa Sinarjaya dalam menjadi sebuah perusahaan pelayan masyarakat untuk mengakomodir, untuk menghadirkan kualitas. Tadi beliau sudah sampaikan sangat-sangat detail dan jelaskan semuanya. Ini yang menurut saya juga satu hal spektakuler, ya mungkin belum ada di transportasi lain menurut saya. Masa? Ya. Jangan depan kita aja ngomong. Baru ini kan? Ya karena beliau dengan apa yang beliau jelaskan tadi Om DR itu ya itu tadi karena beliau ini memang kunci Inggris kan gitu Pak. Baut 10 masuk, obeng bisa diturunkan. Jadi artinya beliau dari karir beliau di Polri semua bukan institusi
Bukan institusi. Step by step. Bukan, maksud saya Bapak itu di seluruh apa yang ada di Polri, seluruh bidang, Bapak sudah sempat tugas polisi secara umum. Jadi beliau tahu banget harus seperti apa. Makanya saya bersyukur kepada Pak Kapolri saya, Pak Tito Karnavian, dan dilanjutkan oleh Kapolri saya yang saat ini adalah Pak siapa? Belum dong. Pak Kapolri. Pak Kapolri, Pak Idam. Iya, Pak Idam Aziz. Jadi saya belajar dari kedua Kapolri itu. Plus belajar juga dari dua kakor. Tiga bahkan, tiga kakor. Ya, tiga kakor. Yang pertama saya belajar dari Pak Pak Agung Budi. Oh ya, Pak Agung Budi yang sekarang beliau jadi Irwasum. Nah, ingat tuh. Ya. Nomor 3 tuh kan. Pak Agung itu pertama. Yang kedua, saya belajar dari Pak Rebi Andri. Ya kan? Yang ketiga, saya belajar dari Pak Roy Kelemowa, Pak Korlantas. Waktu Boeser tuh Pak. Iya, Boeser banget itu. Kemudian yang terakhir saya belajar dengan Kakor Lantas Pak Istiono. Nah, tetapi saya filosofinya belajar dari Pak Dirjen Kementerian Hubungan Darat, Bapak Budi. Pak Budi. Dirjen Pol. Pak Budi, Dirjen. Beliau itu kakak asuh saya. Siap. Iya. Oke, Perpals TV, teman-teman Perpals, kita sudahi dulu ngobrol dengan beliau. Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Iya, sudah dapat ilmu banyak nih saya pribadi dan terima kasih kalau di Akabri itu, ya itu antara 86 dan 87. Oh siap. Habis 86, 87. Saya 87, saya 87 kan. Jadi bagian terima dan bagian ngasih. Nah, jadi kita udah mendapat banyak knowledge, banyak pengetahuan, baik seperti apa itu Sinar Jaya, dan secara keseluruhan juga beliau sudah memberikan juga pengetahuan ke kita. Oke, kita ketemu dengan obrolan berikutnya bersama Om TR. Gas, ya Pak? Gas. Ini belum apa nih? Gas. Gaspol, malah gaspol. 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 Nah, yuk.